Kembali lagi dengan Fast Mopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Kali ini Fast Mopi menceritakan sebuah film yang pasti seru untuk kalian tonton. Tapi sebelum itu, subrek dulu sebelum menontonnya. Dan inilah ceritanya. Di jalanan kota New York kita diperlihatkan seorang gadis muda bernama Katie. Hari ini ia akan menemui temannya yang punya koneksi di dunia permodelan. Karena dari kecil, Katie kepingin sekali menjadi model. Akan tetapi temannya itu tidak bisa membantu. Katanya, foto portofolio yang Katie kirimkan sebelumnya tak layak untuk direkomendasikan kepada kenalannya. Soalnya, foto tersebut kelihatan burik dan ekspresi wajah Katie malah kayak yang mau bikin KTP. Oleh sebab itu, temannya ini memberikan saran untuk menyewa jasa fotografer saja. Ya walaupun harganya itu pasti tak akan ramah di dompet. Setelah selesai kerja sebagai pelayan kafe, Katie melihat sebuah iklan di brosur yang berisi pemotretan gratis tapi tentu saja profesional. Ini kebetulan sekali, Katie memang lagi butuh jasa tersebut apalagi ini gratis. Ketika sampai di apartemen, Katie melihat tetangga kamarnya sedang mencoba menangkap tikus. Namun karena kerjaan pria bernama Jason itu dirasa kurang benar, Katie pun menunjukkan padanya cara menangkap tikus yang benar. Ternyata, kalau cuma sekedar tangkap-menangkap hama, Katie ini memang jagonya. Ketika sampai di kamar, Katie pun menghubungi tempat foto gratis yang dilihat dari brosur tadi. Setelah melakukan sedikit percakapan, Katie disuruh mengirimkan fotonya untuk diseleksi terlebih dahulu. Apakah wajahnya cocok atau tidak? Rupanya embel-embel gratis pun tak sepenuhnya begitu. Tetap saja yang glowing lah yang diutamakan. Singkat cerita, Katie pun diundang ke studio foto tersebut karena wajahnya masuk kriteria. Di sana, ia bertemu dengan Georgie, Ivan, dan Nikki yang lagi rebahan. Mereka adalah 3 saudara namun beda ibu. Lalu Ivan menyuruh Katie untuk segera ganti pakaian. Karena sekarang adalah gilirannya dipoto. Where do I get changed? Di tengah sesi pemotretan tersebut, tiba-tiba Ivan menghentikan jepretannya. Ia pun mengatakan ada sesuatu yang kurang dan menyarankan Katie agar berpose lebih menggoda. Dan jauh lebih baik lagi kalau Katie bisa memakai pakaian ketat yang menonjolkan aset negaranya. Mendengar hal itu membuat Katie sangat risih. Padahal ia kesini cuma mau foto portofolio, bukan mau casting jadi pemain 3GP. Tentu saja, ia tak sudi hingga terjadi sedikit percekcokan. Sorry, I'm out of here. Katie berpikir, kalau ia harusnya tak berekspektasi terlalu tinggi pada sesuatu yang gratis. Sekarang, ia akan fokus saja pada pekerjaannya yang sudah ada. Walaupun gajinya di bawah UMR, tapi setidaknya lebih halal. Scene berlanjut saat Katie baru saja pulang jogging. Saat itu, tiba-tiba Georgie datang ke apartemennya entah mau ngapain. Walaupun kakaknya yang sudah membuat Katie kesal, tapi pria ini pun ikut kena imbasnya. Rupanya, kedatangan Georgie ke sini cuma mau memberikan foto-foto Katie saat sesi foto kemarin. Sebenarnya Katie tak sudi mengambilnya, namun karena dipaksa, Katie pun mengambilnya. And I wiped all the pictures of the drives. Appreciate it. Setiap malam, Katie selalu membuang sampah tanpa mengunci kamarnya dulu. Namun tanpa ia sadari, kali ini kecerobohannya itu malah mendatangkan malapetaka. Alangkah terkejutnya saat melihat Georgie berada di kamarnya. Dan tanpa pikir panjang, Katie pun menembaknya dengan bedial kejut dan buru-buru keluar untuk menyelamatkan diri. Lalu di sisi lain, Jason terbangun karena mendengar suara keributan dari kamar Katie. Lalu ia pun segera menghampiri untuk mengeceknya. Katie! Katie! Setelah melakukan kekejaman itu tanpa ragu, Georgie pun memperkaos Katie yang ia sukai. Dan tentunya itu dilakukan di depan Jason yang tengah dekat dengan ajalnya. Seperti sudah menjadi kebiasaan umum, penyesalan selalu datang terlambat. Itulah yang sedang dirasakan oleh Georgie saat ini.
Dan karena bingung harus ngapain, ia pun menelpon dua kakaknya untuk menemuinya. Setibanya Ivan dan Nicky di sana, mereka cuma terlihat sedikit kesal dengan kekacauan yang Georgie lakukan. Ini berarti keluarga mereka memang problematik dan sering melakukan hal seperti ini. Namun yang jadi masalah, adiknya malah membunuh Jason yang membuatnya semakin runyam. Maka dari itu, mereka akan membawa Katie dan menaruh sidik jari di pisau yang digunakan oleh Georgie. Dengan begitu, maka Katie akan dicurigai kabur setelah membunuh Jason. Going to love this one. Forgive my brother. Open. No, Nicky. Ketika Katie sudah siuman, ia malah mendapati dirinya tengah diperkaos kembali. Namun kali ini Nicky lah pelakunya. Bukan cuma itu saja, Nicky juga malah mengencingi Katie saat ia meminta minum karena kehausan. Both of you. Is that so? Upstairs. Lalu, Ivan pun menghampiri Katie dan menyuruh untuk segera tidur. Karena besok ada sesuatu yang harus Katie lakukan. Di keesokannya, Katie pun dibangunkan dengan cara diguyur air. Ini mereka lakukan supaya tubuh Katie bersih karena akan ada yang menemuinya. Akan tetapi, Katie bertingkah buas hingga mereka pun memberinya obat bius lagi. We'll make you. She'll be very happy in 15 minutes, huh? Cool. I'll go get some. Lalu tak lama, Georgie pun kembali lagi untuk memakaikannya pakaian. Dan ia berasumsi kalau Katie sudah tertidur. Namun, Georgie tak tahu kalau Katie memuntahkannya dan cuma pura-pura tidur. Yeah. It's shoes time. Meski sudah berhasil keluar, tapi orang-orang di sini terkesan bodoh amat saat ia meminta pertolongan. Dan anehnya, Katie tak paham dengan bahasa orang-orang ini. Untung saja, ada salah satu polisi yang mengerti bahasa Inggris dan akan membantunya. Lalu Katie menceritakan semua yang menimpanya dan bertanya sekarang ini ia sedang ada di mana. Lalu polisi bernama Mike ini mengatakan kalau ini adalah negara Bulgaria. Okay. Okay. Play a house with your girlfriend? Setelah dibawa ke kantor polisi, Katie minta agar para pelakunya segera ditangkap. Namun Mike menyarankan agar Katie pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Tentu saja Katie menolak. Ia cuma ingin diantar ke kantor kedubes Amerika supaya bisa pulang. Namun ini membuat Mike bingung. Soalnya, bagaimana bisa Katie diculik dan diperkaos di New York, lalu tanpa sadar sudah ada bangun di Bulgaria. Lalu tak lama, muncul seorang aktivis wanita yang punya otoritas di kantor polisi. Namanya Anna. Katanya ia akan mengurus kasus Katie dan Mike bisa mengurus kasus yang lain saja. I'll be back in a minute. My name is Anna. Di sana, Anna sudah mendengar permasalahan Katie. Ia yang juga merupakan aktivis pelindung perempuan, tentunya ia akan membantu Katie langsung mengantarkannya ke dubes Amerika. Namun Katie harus ke rumahnya dulu untuk menyiapkan segala sesuatunya. It takes time. Very close. It's okay. I keep extra clothes downstairs. Down here. Welcome back. Sungguh naas sekali nasibnya. Ternyata Anna adalah ibu dari para penculik psikopat itu. Pantas saja, Mike heran kenapa Katie bisa diculik hingga lintas negara. Rupanya, campur tangan Anna lah yang memuluskan rencana tersebut. Lalu tak lama, muncul seorang pria bertubuh gemoy yang bernama Palko. Dan tanpa banyak basa-basi, para penculik pun keluar supaya pria ini bisa bersenang-senang. Dan setelah puas melakukan hal yang zolim pada Katie, Palko pun melakukan sesuatu yang kayaknya gak usah lagi diomongin.
Setelah transaksi jual beli apem tersebut, Ipan pun kembali ke dalam dan melihat kondisi Katie yang memprihatinkan. Namun karena Katie menamparnya, seketika Ipan pun langsung emosi. Karena muka Katie sudah bonyok dan tak ada lagi nilai jualnya, Ipan dan kawan-kawan pun menggali lubang dan akan menguburnya hidup-hidup. Lalu Ipan mengatakan, seandainya Katie mau nurut untuk dipoto seksi pada saat itu, mungkin nasibnya tak akan berakhir seperti ini. Lalu Katie yang sudah dipreteli bajunya dimasukkan ke dalam peti beserta barang-barang lain untuk menghilangkan jejak. Karena doa seseorang yang terzolimi, doa Katie pun akhirnya terkabul dengan perantara tembok bawah tanah yang jebol. Apalagi para penculik itu tak mengetahui adanya jalur ini. Lalu dengan tenaga yang tersisa, Katie pun menelusuri jalan dan berhasil menemukan pakaian. Saat lagi asik namul daging, Katie secara tak sengaja melihat sebuah celah yang ternyata menuju ke sebuah gereja. Pak Pendeta mendengar ada suara berisik yang mencurigakan. Setelah dicek, ternyata itu adalah Katie yang terpaksa mencuri. Beliau yang ternyata paham bahasa Inggris mengetahui kalau wanita di depannya ini sedang dalam masalah. Lalu Pak Pendeta mengatakan, kalau Katie tak perlu mencuri dan silakan ambil saja apa yang ia butuhkan. A young American girl. Please, come and sit, eat. Setelah merasa bugar dan punya pakaian yang lebih layak, Katie pun mencoba menelusuri jalan dan berhasil menemukan pintu keluar lain. Dan siapa sangka, ternyata lokasi kantor kedubes sedekat ini. Namun setelah berpikir beberapa saat, Katie pun mengurungkan niatnya untuk ke sana. Soalnya, jika ia memberitahukan masalahnya kepada kedubes, maka para penculik itu mungkin akan dipenjara beberapa tahun. Mungkin juga dihukum mati. Karena merasa hukuman seperti itu terlalu ringan untuk mereka, maka Katie pun memutuskan memberikan hukuman dengan tangannya sendiri. Pada malam harinya, Katie mengunjungi lagi gereja untuk yang terakhir kali. Lalu Pak Pendeta mencoba untuk menolongnya, akan tetapi ia malah ditolak mentah-mentah oleh Katie. Lalu saat Katie pergi, Pak Pendeta melihat Alkitab yang dibaca oleh Katie. Dan di halaman tersebut, terdapat sebuah ayat yang bertuliskan, pembalasan adalah milikku. Singkat cerita, ketika para penculik dirasa tak ada di rumah, Katie pun menyelinap masuk ke sana berharap menemukan harta karun. Dan di sana, terdapat sejumlah uang milik Anna yang bisa digunakan untuk keperluan balas dendam. Di keesokan harinya, Georgie yang sedang nongkrong tiba-tiba datang pelayan yang menyuguhkan secangkir kopi. Namun saat lagi diseruput, ternyata di dalamnya ada sebuah salib yang mengingatkannya pada Katie. Dan memang benar, itu adalah Katie dan Georgie pun terpancing untuk mengejarnya. Di sini Georgie tak tahu kalau Katie ini bisa dengan sangat mudah membuat jebakan untuk menangkap hama. Namun kali ini, targetnya adalah manusia dengan moral yang busuk. Sementara di tempat lain, Pak Pendeta menemui Mike dan memintanya untuk membantu seorang wanita. Beliau mengatakan, dia adalah seorang gadis asal Amerika yang kelihatannya sudah dijolimi oleh seseorang. Dan kalau dilihat dari gerak-geriknya, wanita tersebut sepertinya akan melakukan balas dendam. Leave dripping wet. What do you think this woman is capable of? Kembali kepada Katie yang kini berhasil mengikat Georgie di lorong bawah tanah. Di sini, ia akan melakukan sesuatu untuk menghukum sang predator saluran kencing. Ketika mengiris tipis-tipis tubuh Georgie, lalu ia menempelkan makanan kaleng supaya lukanya semakin cenat-cenut. Scene berlanjut ke target kedua, yaitu Nikki yang sedang terlena dengan kenikmatan duniawi. Dan tanpa ia sadari, Katie sudah mengganti minumannya dengan air jas jus yang dicampur bumbu Indomie. Dan benar saja, Nikki pun merasa mual dan ingin pergi ke WC. Tapi ia tak menyangka kalau Katie sudah standby di sana untuk melakukan pembalasan.
You don't even know what's happening. You know how to swallow, don't you? Kembali lagi ke Georgie yang tengah menikmati rasa sakit yang sedang dialaminya. Dan kali ini, hukuman Katie akan sedikit lebih barbar. Scream all you want. Tell me you like me. Setelah sedikit puas, Katie pun berpindah target kepada Falco yang lagi di gereja. Di sana, Katie sengaja memperlihatkan diri supaya Falco mengikutinya. Dan benar saja, kini sudah 2 ekor ikan yang terpancing. Ketika terbangun, tahu-tahu Falco sudah berada di ranjang dan tangannya terikat. Di sini, Katie akan menghukumnya dengan tongkat kejut sebagaimana kemarin ia diperlakukan. Namun yang jadi masalah, tubuh sesubur ini pasti efek kesetrumnya cuma bikin geli saja. Karena itu, Katie sudah menyiapkan sesuatu yang bisa membuat Falco tidur untuk selamanya. Setelah membuat Falco koslet, kini giliran Anna yang harus dihukum akibat perbuatannya. Saat itu, Anna melihat rumahnya berantakan kayak yang habis gempa saja. Lalu setelah itu, tiba-tiba ada suara musik dangdut yang terdengar dari bawah. Anna pun terbangun dan mendapati dirinya sedang terikat. Katie menunjukkan sebuah pemandangan yang akan membuat seorang ibu manapun histeris. Scene berlanjut kepada polisi yang masih bersama Pak Pendeta. Saat ini, Mike merasa khawatir kalau orang yang diceritakan Pak Pendeta adalah Katie. Soalnya, ia sudah mengecek di kedubes kalau ternyata Katie tak pernah ke sana. Karena itu, Mike ditunjukkan terowongan bawah tanah yang kemungkinan Katie ada di sana. Lalu scene berganti kepada Ivan yang melihat ada lubang aneh di rumahnya. Ia pun langsung turun sembari mencari semua keluarganya yang entah kemana. Tak beda jauh dari keluarganya, Ivan pun terbangun dari pingsannya dengan tubuh yang terikat. Namun untuk Ivan, hukumannya terkesan membuat bulu kuduk merinding. Bagaimana tidak, kantong Doraemon alias kantong menyannya dicapit. Pria mana yang gak ngilu ngebayanginnya. Namun sebelum melakukan kegalauan itu, Katie ingin Anna melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau anak-anaknya akan pergi selamanya. Akhirnya Georgie pun meninggal setelah tak kuat menahan rasa sakit. Dan untuk Anna, Katie ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikubur hidup-hidup. Setelah itu, Katie pun kembali lagi kepada Ivan. Karena Ivan bisa disebut sebagai pemimpin mereka, maka hukuman yang pas untuknya adalah dengan memecahkan kedua biji sukronya. Want some more? Mike pun tiba dan menyuruh Katie berhenti demi kebaikannya. Namun di sana, Ivan masih bisa bangun dengan tenaga yang tersisa. I said let her go! Damn it! Karena sudah ada polisi, maka Katie pun bisa selamat meski ia harus mengalami trauma mendalam. Dan setelah puas membalaskan dendamnya, Katie pun menuju ke dubes dan ingin segera pulang. Dan karena Katie sudah selamat, akhirnya film pun selesai juga. Bagaimana dengan film kali ini? Pastinya kalian puas kan? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton film ini sampai selesai. Semoga kuota kalian terganti dengan keseruan di film barusan. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.